Perkenalkan, nama saya Danar Setio Rahmadian Murti. Saya Diki Bagus Prasetyo. Saya Reida Kamila. Saya Olivia Tufa Ramadania. Nama saya Rinjani Nurhayati Hanizah. Perkenalkan, nama saya Surya Ramadan. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunanya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara, artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. 2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. 3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi, ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. 4. Berdasarkan undang-undang, artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan 4 ciri di atas, pajak dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu 1. Pajak dari perspektif ekonomi. Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat atau warga negara kepada sektor publik atau masyarakat. 2. Pajak dari perspektif hukum. Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan, sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, diantara lain: 1. Fungsi anggaran atau fungsi buat gator. 2. Fungsi mengatur atau fungsi regulasi. 3. Fungsi pemerataan atau pajak distribusi. 4. Fungsi stabilisasi. Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah ke masyarakat atau wajib pajak yang digolongkan berdasarkan sifat instansi pemungut pajak, objek pajak, serta subjek pajak. 1. Jenis pajak berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan jadi 2 jenis, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung atau indirect tax. Kedua, pajak langsung atau biasa disebut direct tax. 2. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Berdasarkan instansi pengumutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak daerah dan pajak negara. 3. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objek, ya. Contohnya pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea meterai, dan masih lainnya. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya, contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan.